Dan sementara untuk hasil survei terbaru Poltreking Indonesia yang digelar pada 27 Januari hingga 2 Februari 2024, Prabowo Gibran meraih elektabilitas 50,9%. Anies Muhaimin berada di angka 25,1% dan Ganjar Mahfud berada di angka 18,4%. Pemilih yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab pun juga tercatat sebanyak 5,6%. Lalu bagaimana sebenarnya menakar Pilpres berlangsung 1 atau 2 putaran? Apa saja yang menjadi faktor penting mempengaruhi pemilih di masa kampanye akhir dan juga masa tenang? Nah itu dia, kita akan coba membahas hal ini bersama dengan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Prof. Burhanuddin Muhtadi, dan Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, Mas Hanta Yuda. Selamat petang Mas Hanta, Prof. Burhan. Selamat petang, Ayah. Sebenarnya apa sih sebenarnya faktor yang menjadi penyebab paling tidak tren ini naik dan turun dari ketiga paslon? Pertama, memang survei ini saya tidak mengatakan temuan kami di Poltreking Indonesia untuk pertama kalinya ada paslon yang menembus angka 50%. Jadi kami untuk pertama kalinya ini. Dan angkanya memang 50,9%. Sangat tipis ya, masih di dalam rentang margin of error. Tetapi undecidednya masih 5,6%. Dan jangan lupa pada hari H, 14 Februari itu yang tidak tahu dan tidak jawab kan 0. Nah kemudian kita mencoba melakukan semacam predictive model. Kemudian kita dalami 5,6% itu kemana hasil akhirnya. Kemudian yang unggul memang paslon nomor 2 menjadi 51,7%, kemudian paslon 2 itu paslon 1 Anies Muhaimin 27,6% dan paslon nomor 3 itu di 20,7%. Menjadi 100% ini sudah 0 tidak tahu tidak jawabnya selain angka yang ada ditampilkan oleh TV One. Nah kalau misalnya ini dibuat semacam margin of error sama tadi dengan indikator kita plus minus 2,9%, maka kalau saya menggunakan prediktif model angka prediktif ini, maka kisaran paslon 02 itu Prabowo Gibran kisarannya batas atas dan bawah plus minus 2,9%, kisaran 48,8% sampai dengan 54,6%. Jadi kalau diletakkan angka 50 di tengahnya, memang potensi untuk satu putaran lebih besar. Karena sampai 54 kemungkinan. Jadi 51,7 kita prediksi, tapi bisa ada potensi 54%. Jadi per hari ini memang potensi satu putaran itu lebih terbuka, lebih besar peluangnya. Tetapi di saat yang sama, secara statistik juga, tadi saya mengatakan ada kemungkinan sampai turun di 48% berdasarkan margin of error-nya. Sehingga karena itu harus ada catatan penting bahwa 2 putaran juga masih menyimpan potensi 2 putaran. Karena itu saya kira itu simpulannya bahwa kalau dalam satu putaran Pilpres kita berlangsung bisa diprediksi pemenangnya adalah pasangan 02 Prabowo Gibran. Tapi kalau Pilpres berlangsung 2 putaran, paslon 02 Prabowo Gibran sudah menunggu akan berhadapan dengan 2 yang lainnya. Siapa di antara itu secara tren memang relatif lebih memungkinkan pasangan 01 Anies dan Muhaimin, baru peluang Ganjar meskipun tidak terlalu jauh. Jadi saya kira itu ya temuannya bahwa potensi 2 putaran masih ada, tapi 1 putaran relatif lebih terbuka pada hari ini. Dan faktornya, saya ingin jawab sedikit lagi, dan faktor yang paling besar dari trennya tadi, ya memang faktor cawapres. Cawapres yang paling utama nomor 1. Bukan sekedar siapa cawapresnya, tapi paling penting siapa cawapresnya. Nah, cawapres yang kemudian dari 3 itu kan ada nama Gibran. Dan Gibran ini adalah Jokowi Junior. Nah, faktor inilah yang kemudian ada faktor Jokowi effect. Faktor Jokowi di mana basis-basis Jokowi itu bermigrasi dari pemilih Ganjar, bergeser ke pemilih Prabowo. Prabowo sangat eksodusnya sangat kuat di Jawa Tengah, di Jawa Timur, dan basis-basis Jokowi yang lainnya. Terutama di kantong-kantong utama provinsi besar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ditambah Jawa Barat basisnya Prabowo relatif masih stabil. Tidak banyak bergeser ke Anies, relatif dalam 2-3 survei terakhir itu stabil ya. Nah karena itu ada fusi penggabungan kekuatan Prabowo yang lama bergabung dengan kekuatan Jokowi di 2019. Itu mungkin faktor membuat paslon 02 relatif trennya stabil. Baik, ya. Santa, betul kan Anda juga sepakat darah lebih kental daripada air, Mas? Masih ada 5,6% lagi yang belum menentukan ya? Ya, Sarah dan Maria, saya kira ini ya, saya sepakat bahwa kalau kita bedah lagi dari data survei ada 2 indikator kuat untuk membaca sana potretnya, yaitu pemilih yang puas dan tidak puas pada Pak Jokowi.
yang mengapresiasi positif kinerja yang dianggap positif, artinya puas pada kinerja Presiden Jokowi, itu sejak 4 bulan terakhir itu bergeser. Yang tadinya lebih banyak ke Ganjar bergeser ke Prabowo. Sementara ke Anies tidak berpengaruh, dia tidak berpengaruh variabel ini. Nah, sebaliknya yang tidak puas itu cenderung ke Anies. Itu melihat pola pergeseran. Yang kedua, dilihat juga dari pergeseran pemilu 2019 yang lalu. Potretnya begini, pemilih Prabowo itu tadinya memang bergeser ke Anies sebagian, tapi sekarang stabil di Prabowo Subianto. Sementara pemilih Jokowi itu bergeser. Dia pemilih Jokowi tidak ke Anies itu dapat dari basisnya Jokowi 2019 yang lalu. Tapi dia terus bergeser, bermigrasi, eksodus migrasinya besar-besaran dari Ganjar berpindah ke Prabowo. Itu ditambah yang kedua, itu ditopang juga dengan wilayah provinsinya. Itu tergambarkan di Jawa Timur dari data terakhir itu di atas 55 sampai 60%. Di Jawa Tengah itu ada potensi menang, masih cukup kompetitif dengan Ganjar, paslon 2. Di Jawa Barat dia bisa bertahan. Jadi 3 provinsi kantong suara utama inilah menjadi faktor utama kalau misalnya Prabowo Gibran bisa menang dalam 1 putaran, disumbang oleh 3 provinsi besar ini, di mana populasinya sudah mendapatkan 47%. Jadi pertarungannya ini ada paslon Prabowo Gibran, tapi juga ada pengaruh Jokowi efek tidak bisa dihindari. Anies misalnya, dia tidak hanya berhadapan dengan Prabowo, tapi juga berhadapan dengan Jokowi. Kita dapat poinnya itu ya. Baik, terima kasih.